Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang fungsi DMA yang dimiliki oleh STM32. DMA atau Direct Memory Access adalah suatu mekanisme transfer data di mikroprosesor atau microcontroller yang tidak melibatkan CPU. Transfer data bisa terjadi dari memori ke memori atau memori ke I/O atau peripheral. Nah, DMA ini biasanya dimiliki oleh prosesor atau microcontroller yang modern seperti ARM, mungkin juga prosesor Intel dan sebagainya. Nah, di STM32 mempunyai dua buah DMA controller, yaitu DMA1 dan DMA2. Nah, kedua DMA ini dia terhubung langsung dengan AHB bus AHB atau Advanced High Speed Bus. Ya, dia ini sebuah bus data di prosesor ARM Cortex-M untuk kecepatan tinggi. Nah, jadi si DMA ini dia terhubung dengan bus kecepatan tinggi. Kemudian si kedua DMA ini juga bisa dikonfigurasi secara fleksibel, bisa di setting tentang prioritasnya, ukuran datanya dan sebagainya. Terus untuk prioritas bisa disetting atau diatur secara hardware dan software. Nah, secara software itu ada 4 level prioritas, very high, medium, dan low. Nah, sedangkan secara hardware ini mengatur kalau misalkan ada DMA yang di prioritas software sama, misalkan ada dua DMA yang prioritasnya sama-sama high, maka secara hardware dia akan menentukan, misalkan stream 0 dan ada stream nih, DMA itu ada mempunyai stream 0 dan stream 1 disetting prioritasnya secara high. Karena dia sama, maka secara hardware tuh stream 0 akan lebih tinggi daripada stream 1. Nah, seperti itu. Nah, si DMA ini total dia mempunyai 16 stream. Masing-masing DMA 1 8 dan DMA 2 8 juga. Setiap stream juga bisa dikonfigurasi independen. Jadi semua stream ini terpisah atau bekerja secara mandiri dan terhubung ke peripheral yang dimiliki oleh STM32. Nah, seperti telah disebutkan bahwa DMA ini bisa dikonfigurasi secara fleksibel, di mana contoh-contoh pengaturan datanya misalkan untuk ukuran data transfernya dia mendukung ukuran 8 bit, 16 atau 32 bit. Bisa juga DMA kan ada tujuan dan sumber. Nah, ini bisa diatur atau disetting sumber dan tujuannya memiliki ukuran yang berbeda. Misalkan sumbernya 8 bit, tujuannya 32 bit atau sebaliknya. Nah, nanti akan ada fitur yang namanya dengan packing dan unpacking. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Si DMA juga dia bisa mendukung mode alamat single, jadi pointernya itu terutama untuk pointer memori dia bisa nambah 1 atau secara bus 4 kali, 8 kali atau 16 kali. Terus ukuran datanya bisa sampai 65 KB. Mode transfer bisa normal atau sirkular. Nah, kalau normal ini dia misalkan ada sekali kirim, misalkan ada 32 byte, maka setelah 32 byte terkirim maka DMA akan stop. Sedangkan untuk sirkular mode sirkular, setelah 32 byte terkirim dia akan diawal lagi dari byte yang pertama. Jadi dia continuous ngirim terus. Nah, ini mungkin yang sirkular ini bisa digunakan untuk misalkan untuk di AC misalkan untuk digunakan untuk mengeluarkan sinyal audio. Terus juga mendukung double buffer. Si DMA ini bisa alamat sumber atau tujuannya bisa di dua alamat yang berbeda dan itu bisa di switching. Nah, mode transfernya itu bisa dari memori ke memori, ini dari RAM ke RAM, misalkan di program
transfer atau pemindahan data dari satu variabel ke variabel yang lain itu bisa menggunakan DMA. Ini bisa langsung tanpa ada request dari hardware. Terus yang mode kedua tuh dari peripheral ke memori atau dari memori ke peripheral. Nah, ini terjadi kalau ada karena menyangkut dia dengan peripheral maka harus ada request dari peripheral tersebut. Nah, contoh dari mode transfer peripheral ke memori adalah mengirim atau membaca data dari UART misalkan. UART itu kan dari peripheral. Nah, di si UART datanya akan disimpan di memori melalui DMA. Kalau dari memori ke peripheral itu pengiriman data dari ke UART. Nah, seperti telah dijelaskan bahwa ukuran data antara si pengirim dan penerima atau sumber dan tujuan itu bisa berbeda, maka akan dilakukan dengan packing dan unpacking. Ini misalkan contoh satu di sini, ukuran data sumber adalah 8 bit, sedangkan tujuannya 32 bit. Maka pertama data dari sumber ini akan dilakukan transfer ke DMA Vivo. Nah, DMA itu punya memori Vivo, post in, post out. Itu akan karena dia 8 ada ini kan ada 8 byte data nih 1 2 3 4 5 6 7 8, maka akan ada 8 kali transfer ke memori Vivo-nya DMA. Nah, dari DMA Vivo ini akan di transfer ke tujuan. Nah, karena tujuannya ini 32 bit, maka dia langsung akan di packing ya. Jadi di packing sehingga ke 8 byte ini masuk ke 32 bit. Kan 32 bit kan dia ada 4 byte ya. Jadi si sumbernya ada 8 alamat dengan ukuran 8 bit. Nah, si destinasinya menjadi 2 alamat dengan ukuran 32 bit. Nah, ini kalau sumber lebih kecil daripada tujuan alamatnya. Nah, ini kalau misalkan kebalikannya, si sumbernya 32 bit, sedangkan si alamat destinasinya atau destinasinya itu 16 bit. Maka ada istilah namanya itu unpacking. Jadi dari sumber ke memori Vivo ini akan terjadi 2 kali transfer. Sedangkan dari Vivo ke tujuan, dia akan langsung dimasukkan ke masing-masing 16 bit ini. Nah, untuk mode sirkular, jadi semua fitur, ini ada fitur-fitur DMA, semua fitur dan event atau interrupsi DMA, TC itu transfer complete, HT itu half transfer, dan T itu transfer error. Ini didukung oleh mode sirkular. Nah, seperti yang tadi disebutkan tadi, kalau di sirkular itu kalau misalkan jumlah data transfer data sudah selesai, maka secara otomatis akan diulangi dari awal. Jadi alamat awal dan jumlah data kan kalau DMA itu salah satu setting atau pengaturannya adalah kita harus memberitahu si DMA controller alamat awal dari data itu di mana dan berapa jumlah yang harus dikirim. Nah, di mode sirkular setelah transfer selesai maka secara otomatis alamat awal dan jumlah data itu akan di reload ulang sehingga akan terjadi continuous transfer. Tapi di mode sirkular ini tidak bisa dilakukan di mode memori ke memori. Nah, untuk double buffer ini hanya terjadi di mode sirkular. Si DMA control menyediakan 2 alamat memori ya. Ini untuk menyimpan memori, alamat dan lokasi memori, dan dimungkinkan untuk mengganti atau switching dari satu memori ke memori yang lain. Jadi misalkan tadinya transfernya di memori 1, terus di switch ke memori yang lainnya. Nah, ini ada untuk menandakannya ada bit kendali, bit city ini. Kalau misalkan city 1 dia berarti dia di memori location 1, kalau city 0 di memori location 0. Jika ini sudah selesai, salah satu sudah selesai, transfer selesai, ini
bit transfer complete akan di-set. Nah, ini seperti telah dijelaskan bahwa DMA ini menyediakan 16 stream, masing-masing 8 stream untuk kendali DMA. Jadi ada DMA 1 8 stream, DMA 2 ada 8 stream juga. Nah, setiap stream ini dia mempunyai channel, ada maksimal 8 channel. Jadi stream 0 ada 8, 7 sampai stream 7 ada 8. Jadi 8 kali 8 64, 64 kali 2 128 channel DMA. Tapi ini tergantung dari tipe STM32-nya, karena kan tidak semua STM32 mendukung semua channel. Kalau terutama ditentukan oleh package masing-masing. Terus juga untuk peripheral nih, masing-masing terhubung ke berbeda channel. Jadi setiap channel ini menghandle satu peripheral. Hanya satu peripheral. Jadi channel 0 hanya mendukung ADC 1, terus channel 1, ADC 2 dan seterusnya. Jadi tidak tercampur. Dan kadang-kadang si satu peripheral ini bisa terhubung ke lebih dari satu channel. Misalkan kan ada di UART itu kan ada RX sama TX. Nah, ini channel antara RX dan TX ini itu berbeda. Misalkan RX-nya di channel 0, TX-nya di channel 1. Nah, ini adalah setelah transfer selesai atau interupsi yang bisa dibangkitkan oleh DMA itu ada half transfer. Jadi ini setelah setengah dari data ditransfer dia akan membangkitkan interupsi, atau transfer komplit ini kalau semua data sudah ditransfer, atau transfer error ini ada kalau ada error selama transfer. Terus juga ada FIFO error kalau si FIFO-nya error. Terus juga ada direct mode error. Ini kalau terjadi di memory to peripheral to memory. Kalau misalkan ada data yang baru nih, tapi data yang sebelumnya atau data sebelumnya masih terjadi transfer. Jadi transfer belum komplit, sudah ada perintah atau data yang baru, sehingga ini akan menimbulkan direct mode error. Hingga di program DMA itu harus sebelum kita melakukan transfer DMA harus dicek dulu nih, DMA itu lagi melakukan transfer atau tidak. Kalau masih atau sedang melakukan transfer, maka kita harus pending dulu data yang sekarang, baru setelah selesai transfer kita melakukan transfer yang baru. Nah, DMA juga bisa diaktifkan di mode low power. Di run ini di mode normal pasti aktif. Nah, kalau di sleep mode diaktif, si DMA bisa membangunkan si STM32. Kalau di stop, DMA juga ikut stop, tapi isi register DMA tetap atau dipertahankan. Kalau standby ini DMA-nya power down, jadi harus diinisiasi ulang kalau misalkan si MCU keluar dari mode standby. Oke, mungkin itu saja untuk teori tentang DMA yang dimiliki oleh STM32. Lanjut ke contoh program. Oke, di sini saya akan membuat sebuah contoh program untuk membuktikan bahwa dengan menggunakan DMA maka akan terjadi transfer and forget. Di sini saya menggunakan board Nucleo G07RB dengan STM32 G071RB. Di board ini sudah ada USB to serial karena dia menggunakan ST-Link versi 2. Jadi dia ada ST-Link plus virtual comport yang terhubung ke UART 2. Ini UART 2 kita set baudetnya di 2400 agar terlihat lambat.
Ini standar 8 bit data, quality tidak ada, stop bit. Nah, ini DMA. Di sini saya hanya akan menggunakan DMA untuk TX di saat mengirim data. Nah, ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap DMA itu atau setiap referral dia akan terhubung ke salah satu channel. Nah, di UART tag ini dia akan ke DMA 1 channel 1. Karena dia kirim, maka direction-nya itu adalah memory to peripheral. Nah, ini prioritas bisa disetting dari low, medium, high, very high. Nah, kalau kita ingin mengaktifkan DMA untuk RX-nya, kita tinggal tambah di sini. Nah, ini RX. Di sini si RX terhubung ke DMA 1 channel 2. Oke, kita hapus lagi. Nah, untuk modenya kita pakai normal, tidak circular mode. Terus incrementnya di memori, karena yang akan dikirimkan dari buffer. Ukuran datanya 8 bit atau byte. Ini bisa 16 bit atau 32 bit. Kita pakai byte di sini. Secara default pada saat mengaktifkan DMA, maka interupsi untuk DMA langsung aktif. Sedangkan untuk UART sendiri bisa diaktifkan atau tidak. Nah, kita misalkan ini tidak kita aktifkan. Terus ada satu port yang digunakan nanti untuk diukur pakai osiloskop, kita namakan pulse. Di board nukleo ini tidak ada kristalnya, jadi kita menggunakan internal kristal 16 mega, terus si clocknya disetting di 64 mega. Nah, ini kita sudah jadi programnya. Jadi si program ini ada LED juga ya di PA5. Kita akan membandingkan pengiriman data dengan DMA dan tanpa DMA. Nah, ini ada dua indikator nih, LED dan sebuah pin pulse. Yang pulse ini nanti dihubungkan ke osiloskop. Nah, ini osiloskopnya, USB osiloskop. Terus nanti kita akan bandingkan saat mengirim dengan pakai DMA dan tanpa DMA. Jadi pertama si programnya akan ini men-set kedua GPIO ini, kemudian dia kirim data dengan atau tanpa DMA, dan kemudian si GPIO ini langsung di reset lagi. Nah, nanti kira-kira si GPIO itu akan seperti ini. Ini GPIO. Nah, kemudian dia akan di set. Nah, pada saat di set dia akan high nih. Nah, waktu high-nya ini kan high, kemudian dia kirim data dengan DMA atau tanpa DMA. Nah, kalau pakai DMA teorinya sih harusnya begitu dia high terus kan kirim data, nah tanpa menunggu si data itu selesai dia harusnya langsung low lagi, seperti ini. Jadi pulsa high-nya itu dia akan, dan dia berulang terus seperti ini. Nah, kalau tanpa DMA, karena mengirim data tanpa DMA itu harus menunggu sampai seluruh data itu dikirim atau terkirim, maka si pulsa high-nya itu akan lebih lama.
Jadi kira-kira seperti ini. Nah, ini kira-kira prediksi pulsa kita. Nah, sebagai gambaran mungkin pada saat mengirim data tanpa DMA, ini kan kita punya buffer yang data dikirim disimpan di buffer, ini namanya UART TX buffer, diisi dengan data ini string. Nah, kalau tanpa DMA ini si CPU ini akan membaca buffer, kemudian dikirim ke UART dan ada proses pooling, artinya dia menunggu sampai semua data ini terkirim. Jadi dia membaca per byte, dikirim juga ke UART per byte, karena memang si UART ini tidak punya FIFO buffer, jadi dia hanya punya data register. Setiap kali kita akan mengirim ke UART kan kita mengirim atau menulis ke register datanya UART. Dia ambil 1 byte, kirim ke data UART, kemudian nunggu sampai si data tersebut selesai dikirim dengan melihat flag atau bit status dari UART, kemudian baca lagi buffer terus sampai semua buffer terkirim. Nah, ini tanpa DMA. Nah, sedangkan kalau pakai DMA, si CPU cukup menginit si DMA, alamat buffernya di mana, si pointer atau alamat address dari buffer yang akan dikirim, dan panjang yang akan dikirim itu berapa jumlah byte-nya. Nah, kemudian setelah di init tinggal diperintah si DMA kirim. Nah, otomatis ini setelah mengkonfigurasi DMA, CPU bisa melanjutkan ke program selanjutnya. Nah, sementara DMA dia bekerja secara mandiri, membaca buffer terus mengirimkan data ke UART. Nah, setelah selesai dia bisa diprogram untuk mengirimkan interupsi ke CPU. Nah, seperti ini. Jadi nanti si CPU ini tidak terlalu mengontrol si UART ini, karena sudah dihandle oleh DMA controller. Oke, kita coba pertama ini tanpa DMA dulu. Ini panjang datanya kita ganti. Oke, nah kalau fungsi untuk mengirim data ke UART tanpa DMA itu dia ini hal UART transmit, ini ke handle-nya, ini ke UART berapa, UART 2 kan dia ini UART 2, ini kan UART 2 ya, UART 2. Kemudian ini buffernya yang menyimpan data yang dikirim, dan panjangnya. Karena dia string, maka kita untuk menentukan panjangnya pakai fungsi string length. Dan ini timeout 1000. Jadi pertama nih di set semua GPIO, kemudian ngirim data, terus di low. Nah, ini delay hanya agar prosesnya ini bisa kelihatan. Oke, kita program. Ini kita udah ada terminal, udah di set di sini 2400. Yang ini boardnya. Nah, ini udah datanya diode sudah terkirim. Nah, kemudian kita cek pulsanya. Karena ini tanpa DMA, maka prediksi kita itu pulsanya seperti ini.
CD high. Nah, ini waktu yang diperlukan untuk mengirimkan data. Nah, ini udah sesuai dengan prediksi kita. Jadi ini dari sini ke sini dia si CPU itu dia menunggu sampai si data juga itu terkirim. Baru dia kemudian setelah selesai baru dia mereset atau melakukan si GPIO. Dan ini berulang. Nah, sekarang kita coba menggunakan fungsi DMA, pengirimnya menggunakan fungsi DMA. Nah, ini pulsanya udah sesuai ya, tapi datanya tidak keluar nih. Pulsanya ada kecil. Coba kita naikkan ya, si delay-nya. Ya, si data UART-nya hanya sekali bisa dikirim. Oke, kita kenapa ini bisa terjadi? Karena walaupun ini kan ini ya, CPU ngirim DMA, tapi untuk melakukan pengiriman selanjutnya kita harus menunggu dulu nih. Tetap juga harus nunggu bahwa si DMA ini udah benar-benar mengirimkan semua data. Jadi jangan sampai si DMA belum selesai, ini dihantam oleh data yang baru. Maka kita harus membuat atau menunggu si DMA ini selesai dengan melihat apakah ada interupsi transfer complete. Nah, untuk itu kita akan mengaktifkan interupsi UART-nya. Nah, kita udah bikin flag, send flag. Nah, ini interupsi DMA handler. Nah, pada saat telah terjadi pengiriman selesai, maka akan si interupsi ini akan memanggil fungsi callback. Nah, ini transfer complete callback. Nah, ini pada saat selesai ini sentra akan di set. Ini kita bikin defaultnya itu di set 1. Dan ini kalau pakai DMA kita harus nunggu dulu. Terus di-enolkan lagi.
Nah, ini sekarang UART-nya sudah benar, ngirimnya berulang. Sekarang kita lihat pulsanya. Nah, ini kita delay-nya kita lambatin. Hampir sama pulsanya. Mungkin jangan di sini nunggunya nih. Nah, ini sekarang sudah benar, si pulsanya dia ini, jadi setelah dia ngirim, dia langsung mengerjakan ke sini dulu, langsung ke sini. Jadi tidak menunggu data sampai selesai dikirim. Nah, tapi walaupun demikian, ketika kita akan mengirim lagi, maka kita harus ngecek dulu nih, apakah si data si DMA itu udah selesai dikirim semua atau belum. Nah, sekarang kita coba lagi pakai tanpa DMA. Karena ini tanpa DMA dan ini tanpa interupsi, maka kita tidak harus mengenalkan ini atau tidak harus menunggu send flag. Nah, ini kalau kecepatan di UART-nya dia hampir sama dengan DMA, ininya, tapi di sininya dia lebih lebar karena dia ada proses menunggu CPU sampai semua data UART terkirim. Kita coba lagi pakai DMA untuk meyakinkan. Nah, ini. Jadi bisa dibuktikan bahwa kalau menggunakan DMA itu memang sudah terjadi transfer and forget. Jadi begitu semua DMA diinisialisasi terus langsung diperintah untuk start, maka si CPU dia bisa untuk segera melakukan atau mengeksekusi program selanjutnya dan pengiriman data langsung dihandle oleh DMA controller ini. Nah, tapi tetap di program itu harus kalau kita mau mengirim data selanjutnya harus menunggu
sampai si proses DMA sebelumnya itu selesai dulu dengan melihat status dari pengiriman DMA. Bisa dilakukan dengan memonitor atau ini status transfer complete-nya. Jika terjadi interupsi transfer complete, kita bisa dengan men-set sebuah flag yang menandakan bahwa proses transfer si DMA telah selesai. Nah, ini penempatan si pengecekannya itu bisa harus benar juga. Kalau misalkan di sini sih ya, kalau di sini kan tadi udah kelihatan bahwa hasilnya tidak ada bedanya dengan tanpa DMA gitu. Walaupun sih sebenarnya dari yang lamanya itu nunggu di sini, bukan nunggu dari sini ke sini. Nah, yang lamanya nunggu di sini gitu. Cuma secara pulsa dia kelihatan sama dengan tanpa DMA. Walaupun secara program nunggunya itu sebelum proses atau sebelum eksekusi pengiriman dengan DMA. Karena secara program setelah kirim DMA ini dia otomatis ke sini. Cuma pada saat mengirim selanjutnya dia, nah di sini pada saat program ke sini itu si proses DMA belum selesai gitu. Tapi secara prinsip setelah mengirimkan dengan DMA, dia program akan langsung ke sini. Jadi tidak nunggu dulu proses data selesai. Nah, ini pulsa jadi panjang karena ada menunggunya itu sebelum proses instruksi pengiriman DMA. Nah, kalau kita pindah ke sini ke bawah, jadi nah ini maka kelihatan bahwa setelah pengiriman ini dia langsung mengeksekusi program selanjutnya. Nah, ini sebenarnya tadi juga sama, walaupun kita di sini cuma karena pulsanya jadi seperti ini panjang, jadi tidak kelihatan bahwa oh ini ada proses tunggu, walaupun proses tunggunya tidak di sini ya, tidak di instruksi pengiriman DMA. Oke, mungkin itu untuk pembuktian bahwa dengan menggunakan DMA kita bisa melakukan apa yang disebut prinsip transfer and forget. Sekian dan terima kasih.